warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kelainan dan upaya pencegahan penyakit pada sistem gerak pada manusia. Di video sebelumnya kita telah membahas yaitu sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Nah, sebelum lanjut kita bahas sedikit dulu tentang tulang. Nah, tulang merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh. Dalam hal ini, tulang mempunyai peranan sebagai pembentuk kerangka sehingga tubuh manusia berdiri tegak. Proses pembentukan tulang sendiri dimulai saat dalam kandungan. Biasanya kerangka tulang mulai terbentuk pada janin di beberapa minggu pertama setelah proses pembuahan berhasil dilakukan. Kemudian pada usia kandungan yang menginjak akhir minggu ke-8, pola kerangka terbentuk dalam tulang, rawan, dan membran jaringan ikat. Pada tahap inilah proses pembentukan tulang atau osifikasi dimulai. Jaringan tulang terus-menerus diubah dan diperbaiki, bahkan mungkin sekarang proses tersebut sedang berlangsung dalam tubuh Anda. Proses perbaikan jaringan tulang lama melibatkan dua proses, yaitu proses resorpsi dan proses formasi. Kegagalan proses perbaikan jaringan tulang menyebabkan jaringan osteoporosis sehingga membuat tulang rentang patah. Nah, proses-proses ini juga lah yang membuat tulang makin kuat dan tebal saat diberikan tekanan tertentu tiap harinya, seperti tekanan yang dilakukan saat berolahraga. Proses perbaikan dan pembentukan jaringan tulang dipengaruhi oleh hormon tubuh seperti vitamin D, hormon paratiroid, testosteron, dan estrogen. Tulang merupakan jaringan aktif yang tersusun atas beberapa jenis sel seperti sel osteoblast, sel osteosit, sel osteoklas, sel osteogenik, dan sel pelapis tulang. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang kompak atau tulang keras, yang kedua yaitu tulang spongiosa atau tulang yang padat dan lentur, dan yang terakhir yaitu tulang rawan. Tulang tidak sepenuhnya padat karena terdiri dari matriks tulang yang fleksibel dan mineral terikat yang tersusun seperti tenunan dan secara aktif dibangun dan dirombak oleh sel tulang yang disebut osteoblast atau osteoklas. Nah, komposisi tulang yang unik ini memungkinkan struktur tulang yang keras dan kuat namun tetap ringan. Pada matriks tulang, 90-95% diantaranya terdiri dari serat kolagen elastis yang juga disebut osein, sedangkan sisanya merupakan substansi dasar elastis kolagen yang membuat tulang lebih tahan patah. Matriks tulang dikeraskan oleh ikatan garam mineral anorganik kalsium fosfat dalam susunan kimia yang dikenal sebagai kalsium hidroksiapatit. Mineralisasi tulang membuat tulang menjadi lebih kaku. Tanpa tulang, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan pada sistem gerak pada manusia. Nah, yang pertama yaitu rakitis. Nah, kelainan ini terjadi pada anak-anak. Rakitis menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, yang kedua yaitu osteoporosis. Biasanya terjadi pada orang dewasa karena kekurangan kalsium sehingga mudah patah. Yang ketiga yaitu fraktur atau patah tulang. Nah, biasanya terjadi pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Dan yang keempat yaitu artritis, yaitu penyakit sendi, biasanya disebut dengan rematik. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Nah, yang terakhir yaitu lordosis, kifosis, dan skoliyosis. 3 penyakit ini biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Nah, selanjutnya kita akan bahas upaya pencegahan kelainan pada sistem gerak manusia. Mengutip Kemendikbud Republik Indonesia, beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya memakan makanan yang mengandung kalsium.
Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya yaitu telur, produk olahan dari kedelai, minyak, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, misalnya rajin berolahraga atau senam dan lain-lain. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contohnya saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah, demikianlah materi hari ini tentang kelainan dan upaya pencegahan pada sistem gerak pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.